Saudaraku, ubahlah paradigma cara pandang kita. Jangan menyalahkan keadaan, tapi buatlah keadaan. Tak usah mempermasalahkan kelemahan, tapi ubahlah keterbatasan menjadi anak-anak prestasi tinggi, amal-amal terpuji, dalam jiwa pahlawan sejati. Bicaralah dengan kerja. Hiduplah ceria dengan kreativitas. Cerdaskan jiwa agar bahagia. Bila orang pesimis berkata masalah ini mungkin diselesaikan tapi sulit, maka optimislah dan katakan masalah ini sulit tapi mungkin. Kuncinya kreativitas. Berpikir di luar ruang, mendobrak kebekuan, melawan kejumudan untuk mengatasi keadaan. Ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kreatif memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Sedangkan kreativitas adalah daya cipta menurut Kamus Istilah Manajemen LPM adalah kemampuan menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang membawa sifat baru atau mengkombinasikan ide maupun metode lama dengan cara baru. Nah, ini kreativitas dan inovasi adalah yakin dan berusaha menemukan cara-cara baru yang lebih baik untuk mengerjakan apa saja. Mampu melakukan perubahan ke arah kemajuan, meraih prestasi dan terus menjaga serta meningkatkannya. Popularitas itu bukan jaminan. Kalau sekedar ingin populer, ya kata orang Arab, kalau mau populer kencingi sumur Zam-Zam. Nah, popularitas seseorang belum tentu berbanding lurus dengan kesuksesan dan kebahagiaannya. Banyak cara mencari sensasi dengan cara-cara tak terpuji. Banyak yang bunuh diri karena terpenjara oleh puji-pujian orang lain. Banyak yang terhina karena hobi, obral, kata, dan janji-janji. Banyak juga orang populer mati mengenaskan, terpenjara oleh popularitasnya sendiri. Masih ingat kisah gempar sejagat atas tragedi kematian Lady Day misalnya, bersama Dodi Al-Fayed? Dunia seolah tersihir dan mendung. Oknum ibu-ibu majelis taklim di Jakarta pun taklid, ikut bergabung, memberikan karangan bunga tanda berduka, atau kisah tragis seorang artis misalnya dalam kecelakaan yang disinyalir akibat overdosis. Namanya dipuja, lagunya melegenda. Prestasi hakiki bukanlah harta yang melimpah, bukan kedudukan yang tinggi, bukan jabatan yang mentereng, kekuasaan yang besar, atau berbagai atribut duniawi lainnya. Semua itu ujian dan cobaan. Maukah bersyukur? Bisa jadi prestasi itu tak dikenal orang. Tak ada sanjungan, pujian, apalagi karangan bunga. Kita pun tidak menyadari itu sebagai prestasi apabila dilakukan dengan tulus hati. Seperti Bilal misalnya, terompahnya saja terdengar di surga. Tetapi tetap saja ia istiqomah dan enjoy dengan amalnya. Juga seorang perempuan yang rajin membersihkan masjid, saat meninggalnya tidak dikabarkan kepada Nabi. Ia tak sanggup karena ia perempuan biasa tanpa prestasi apa-apa. Tetapi di mata Nabi wanita itu dihargai. Beliau minta ditunjukkan kuburnya, lalu menyolatinya dan mendoakan. Jadi prestasinya sederhana saja, tapi luar biasa, rajin dan istiqomah membersihkan masjid. Saudaraku, orang yang cerdas dan sensitif akan mampu berempati dan menghargai terhadap nilai prestasi. Seperti seorang sahabat Nabi, Julaibib namanya. Ia tak terkenal. Ia lelaki miskin papa, tidak berpunya, tak berkedudukan, tidak diketahui nasabnya. Atribut kemiskinan lebih akrab bersamanya.
Saking miskinnya, keinginan menikah pun pupus darinya. Di balik kemiskinannya, ia rajin berzikir, tak pernah absen dari saf pertama dalam sholat jamaah, dan aktif dalam berbagai medan pertempuran. Suatu hari, ia melintas di hadapan Nabi. Nabi menyapa akrab seraya bertanya, "Hai Julaibib, kamu tak ingin menikah?" Ia pun menjawab, "Wahai Rasulullah, siapa yang mau menikah denganku, yang tak punya harta maupun kedudukan?" Berkali-kali Nabi menanyakan hal itu dalam berbagai kesempatan, hingga suatu saat ia diutus menemui sebuah keluarga untuk meminang putri keluarga tersebut untuk menjadi istrinya. Ayah sang gadis tak berkenan menerima pinangannya. Mendengar penolakan orang tuanya terhadap sahabat yang dipercaya Nabi itu untuk meminangnya, maka sang gadis berkata kepada kedua orang tuanya, "Wahai ayahanda, pantaskah ayah dan ibu menolak permintaan Rasul?" "Tidak, demi Allah, jangan, yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya." Perempuan itu meminta kepada ayahnya untuk menerima pinangan tersebut, karena pinangan itu atas nama Rasulullah. Akhirnya diterimalah pinangan itu, sehingga terwujudlah rumah tangga yang dibangun di atas landasan takwa dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada saat bersamaan, seruan jihad pun berkumandang. Julaibib ikut aktif dalam peperangan dan berhasil membunuh 7 orang kafir sebelum ia sendiri syahid di jalan Allah. Rasul memeriksa nama-nama sahabat yang gugur, dan para sahabat pun melaporkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi mereka lupa kepada Julaibib, sehingga tak disebutkan di hadapan Nabi. Sebab ia bukan orang terpandang, apalagi terkenal. Namun sebaliknya, Rasulullah ingat Julaibib, sama sekali tak melupakannya. Beliau tetap ingat, namanya lekat dalam benaknya. "Tapi aku merasa kehilangan Julaibib," kata Rasulullah. Akhirnya beliau menemukan jenazah Julaibib dalam keadaan tertutup pasir. Lalu beliau membersihkan pasir dari wajahnya seraya bersabda, "Ternyata engkau telah membunuh 7 orang musuh. Kemudian engkau sendiri terbunuh. Engkau termasuk golonganku, dan aku pun termasuk golonganmu. Engkau termasuk golonganku, dan aku pun termasuk golonganmu. Engkau termasuk golonganku, dan aku pun termasuk golonganmu." 3 kali disebut oleh Rasulullah SAW. Begitulah cara Nabi menghargai prestasi. Bukan pada harta atau kedudukan, tapi lebih pada iman dan pengorbanan, pada prestasi dan kemampuan melejitkan diri. Soal dikenal atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bekerjalah dan teruslah berprestasi hingga maut menghampiri. Pahlawan sejati bukanlah kolektor atribut duniawi, hanya keridhaan Allah yang dicari. Al-Quran menegaskan, "Dan bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang akan melihat pekerjaanmu itu." Surat At-Taubah ayat 105.